Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ada membawa dua buah benda untuk menjadi pembuka di dalam perenungan kita. Saya membawa dua buah gelas Bapak Ibu. Yang pertama, gelas ini berbahan keramik, ya. Yang satu lagi biasa kita gunakan untuk minum kopi pakai plastik kertas, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu kalau dari harganya ini pasti lebih mahal, ya. Ini pasti lebih murah. Tetapi dua gelas yang berbeda ini, yang satu harga lebih mahal, tetapi di dalamnya berdebu dan sangat kotor. Yang satu harganya lebih murah, tetapi selalu dicuci dengan bersih. Nah, sekiranya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mau minum, mau pakai gelas yang mana? Sudah pasti kita akan memilih gelas yang bersih. Terlebih di masa pandemi, kita akan cari peralatan makan dan minum yang bersih. Nah, setiap kita Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan, adalah gelas yang mahal. Karena kita ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Ya. Sehingga kita menjadi milik Kristus yang berharga. Nah, itu sebabnya Tuhan ingin memakai kita itu menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Untuk menyalurkan air hidup. Ya. Air hidup kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi catatannya adalah semuanya itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak rajin membersihkan debu dan kotoran itu dari dalam hidup kita. Sederhana Bapak Ibu. Ilustrasi ini cukup sederhana. Nah, agar kita dapat dipakai oleh Tuhan, maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Jangan pernah membiarkan yang namanya hawa nafsu mencemari dan menguasai hati kita. Kalau kita mau hidup kudus. Tuhan meminta kita hidup kudus itu harus dalam semua aspek Bapak Ibu. Tidak bisa aspek A kita hidup kudus, aspek B kita tidak hidup kudus. Harus semua. Bukan hanya di gereja, tetapi di dalam pekerjaan kita harus hidup kudus. Di dalam keluarga, apalagi. Di dalam masyarakat juga, kita harus hidup kudus. Karena kata kudus itu berarti terpisah, berbeda, ya. Hidup kita itu harus dipisahkan, harus dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Kita harus berbeda dari cara pandang duniawi ini. Gak bisa sama. Karena hidup kudus itu adalah sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan. Sudah jelas tadi Bapak Ibu baca di ayat 2, apa dikatakan di situ? Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan, Allahmu kudus. Jelas Bapak Ibu, ya. Dan inilah yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Kita berbicara tentang
hidup dalam kekudusan. Sebuah perkara iman yang tidak mudah untuk dilakukan. Mudah nggak hidup kudus? Susah Pak Pendeta, susah. Ya. Karena sejak zaman umat Israel saja sampai detik ini kita umatnya, persoalan hidup kudus itu persoalan yang tidak mudah, tetapi menjadi sebuah keharusan. Nah, mudah, tidak mudah, tapi harus dilakukan. Jadi beban buat kita. Ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini bukan sebuah permintaan, ini bukan sebuah permohonan, ini adalah sebuah keharusan. Suka nggak suka, mau nggak mau, ya. Hidup bersama Tuhan haruslah berbeda dengan cara pandang duniawi. Nah, perikop ini Bapak Ibu, Imamat pasal 19 ini adalah bagian dari hukum kesucian. Kalau Bapak Ibu baca lengkap dari pasal 17 sampai pasal 26, semuanya ini berisi yang namanya hukum kesucian. Ya. Apa hukum kesucian? Hukum kesucian itu berisi perintah-perintah Tuhan kepada umat Israel untuk mereka menjaga kesucian di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu hukum kesucian. Dan ayat kunci hukum kesucian ini adalah di ayat yang kedua tadi. Itu ayat kuncinya Bapak Ibu. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dan dapat dikatakan Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat kata kunci untuk memahami kitab Imamat secara keseluruhan. Ya. Inilah kata kuncinya pasal kitab Imamat ini. Dan kalimat kuduslah kamu, kalau kita lihat dari bahasa Ibraninya, itu bukanlah sebuah kalimat perintah, bukan. Tetapi itu adalah sebuah kalimat pernyataan. Ya. Kita kalau belajar bahasa Indonesia, tahu kan mana kalimat perintah, mana kalimat pernyataan. Dan ini adalah kalimat pernyataan. Ya. Sehingga orang menafsirkannya seharusnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayat itu. Tuhan, Allah umat Israel, itu kudus. Ya, penafsirannya seperti ini. Oleh karena Allah itu kudus, ya, maka umatnya juga berproses menjadi kudus. Ya, berproses menjadi kudus. Tafsiran berikutnya adalah, dan ini bukanlah yang dilakukan dengan usaha manusia sendiri, tetapi ini adalah anugerah Tuhan. Dan inilah yang dikenal dengan pembaharuan budi yang diberitakan oleh Paulus di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca Bapak Ibu, supaya kita lihat dari perjanjian lama dibawa ke perjanjian baru, ditekankan oleh Paulus. Dia mau menjelaskan seperti apa next step-nya dari kuduslah kamu tuh ngapain gitu ya. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sudah ketemu? Ketemu ya? Kita baca sama-sama 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jelas Bapak Ibu? Arahnya kemana? Jadi dasar yang diajarkan oleh Paulus, pembaharuan budi, dasarnya itu adalah hidup kudus yang diberitakan di imamat ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita seringkali merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya, pada saat kita bersaat teduh, kita seringkali tersentuh dengan firman Tuhan itu. Ada banyak kita waktu kita merenung di pagi hari, kita bersaat teduh, kita bertemu dengan firman Tuhan yang sangat menyentuh gitu ya. Atau terkadang kita juga bertemu dengan ayat Alkitab yang sepertinya menampar gitu ya. Sering ya Bapak Ibu ya, pernah kita bertemu dengan kondisi seperti itu. Lalu pada saat itu Bapak Ibu kita akan berkata, oke Tuhan, saya tidak mau lagi melakukan dosa itu, gitu kan? Kita langsung mengucap seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi, yang seringkali terjadi adalah kita gagal dalam waktu hanya beberapa jam saja. Ya. Setelah itu, di hari yang sama kita melakukan dosa juga, gitu. Bahkan ada juga anak-anak Tuhan begitu tutup Alkitabnya, udah ada persoalan lain gitu. Atau pulang dari gereja, kita baru mendengarkan firman Tuhan, malah kita sudah melanggar apa yang Tuhan larang dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang, Bapak Ibu Saudara, adalah jika memang Tuhan merancang orang-orang Kristen itu untuk hidup kudus, mengapa kok begitu sulit kita untuk meraihnya? Nah, itu seringkali ditanyakan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan itu minta kami hidup kudus, tapi kok untuk sampai ke sana susah banget gitu. Ya sudahlah, setengah-setengah kudus aja lah ya. Kudus KW kata orang, KW1 KW2 gak bisa. Ternyata Bapak Ibu ada 3 hal mendasar yang kita coba dalami ya, kita coba evaluasi pada saat kita mau mencapai yang namanya kekudusan ini. Kita punya 3 masalah. Masalah pertama, sikap kita terhadap dosa itu selalu berpusat pada diri sendiri, bukan pada Tuhan. Itu masalah terbesar yang pertama. Kita berjuang melawan dosa supaya kita menang atas dosa itu. Ah, itu persoalan. Kok jadi persoalan, Pak Pendeta? Iya. Pemahamannya salah. Pemahaman yang seharusnya adalah kita harus melihat bahwa dosa itu menyedihkan hati Tuhan. Jadi jangan lakukan. Karena pada saat kita punya tujuan untuk memenangkan dosa, berarti Bapak Ibu Saudara, kita bukan hidup dalam ketaatan. Kita sibuk berdosa, lalu kita menangkan, habis itu kita menang, bikin dosa lagi, kita menangkan lagi, begitu terus. Tetapi konsep yang seharusnya terjadi adalah pada saat kita memahami bahwa ketaatan kepada Tuhan itulah orientasi kehidupan saya. Kalau saya hanya menekankan kemenangan atas dosa, berarti itu selalu berpusat pada diri saya sendiri.
Persoalan yang kedua, kita salah memahami makna hidup oleh iman. Bapak Ibu buka Galatia 2 ayat 20. Yuk kita buka yuk. Galatia pasal 2 ayat 20. Nah, ini kita seringkali salah memahami ini juga. Galatia 2 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan salah memahami ini. Salahnya gimana ya Pak Pendetanya? Iya, karena mereka merasa bahwa Tuhan sudah ada di dalam hidup saya. Ya sudah, tak usah ngapain-ngapain lagi, bebas-bebas baik. Kita mengira bahwa mengejar kekudusan itu kita tidak perlu lagi berusaha. Nah, ini pemahaman yang salah. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus menghadapi yang namanya kenyataan bahwa kita punya tanggung jawab di dalam perjalanan kekudusan itu. Jangan menganggap bahwa Tuhan sudah hidup dalam pribadi saya, so ongkang-ongkang kaki saja, santai-santai saja, nggak usah ngapa-ngapain. Itu yang kedua. Persoalan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita tidak serius memandang dosa. Persoalan itu yang sering kali terjadi adalah kita mengelompokkan dosa itu di dalam beberapa kategori. Dosa yang biasa-biasa saja, dosa yang sedang-sedang saja, dosa yang bisa diajak kompromi, dosa yang ya level 1, level 3 gitu kan. Kayak beli ayam geprek. Level 5 Pak, pedesnya. Dosa juga begitu ternyata kita kategorikannya. Ya. Nah, ini menjadi persoalan pada saat kita mau hidup kudus. Karena persoalan yang ketiga ini ternyata Bapak Ibu Saudara, dosa itu malah sering kali kita pelihara. Ada di sekitar kita. Karena kita menganggap apa? Ya itu dosa ecek-eceknya itu Pak Pendeta gitu kan. Dosa biasa-biasa itu. Semua orang juga melakukan gitu kan. Ini persoalan Bapak Saudara. Tiga ini harus kita renungkan bersama. Tiga hal ini menjadi pergumulan kita pada saat kita mau mencapai hidup kekudusan itu. Kita harus berproses di dalam persoalan-persoalan ini. Nah, saya mau tutup perenungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kembali dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasinya adalah saya temukan di dalam sebuah buku yang bernama The Pursuit of Holiness. Buku ini menggambarkan bagaimana orang berusaha mengejar kekudusan, dan dia mengkalimatkannya, dia mengilustrasikannya dengan sangat tepat menurut saya. Ilustrasinya seperti ini. Ada seorang petani yang membajak sawahnya, ya. Lalu petani ini menabur benih, petani ini memupuk, petani ini memelihara sawah itu. Nah, sementara dia melakukan pekerjaannya ini, petani ini menyadari bahwa pada akhirnya dia harus bergantung kepada sebuah kekuatan di luar dirinya.
Karena petani ini tahu bahwa dia tidak bisa menumbuhkan benih yang ada di dalam tanah. Lalu petani ini juga menyadari bahwa dia nggak bisa menurunkan hujan. Dan dia juga tidak bisa menurunkan sinar matahari. Sehingga petani ini kalau dia mau memanen hasil yang baik, dia harus bergantung kepada hal-hal yang berasal dari Tuhan. Meskipun begitu, petani ini juga tahu bahwa dia harus tetap melakukan tanggung jawabnya. Dia harus tetap rajin membajak sawahnya. Dia harus tetap rajin memupuk, memelihara. Supaya apa, Bapak Saudara? Supaya dia berharap dia bisa memanen hasil yang baik di akhir musim. Dan yang sesungguhnya terjadi adalah petani ini sedang bekerja sama dengan Tuhan. Kesimpulannya Bapak Saudara apa? Kesimpulannya adalah petani tidak dapat melakukan apa yang harus Allah lakukan. Dia nggak bisa. Sebaliknya, Allah tidak akan melakukan apa yang harus dilakukan oleh petani. Situlah kerjasama itu terjadi. Bapak-Ibu Saudara, kita sedang masuk di dalam Prapaskah. Ya. Sebentar kita akan masuk di dalam rangkaian Paskah. Kita melihat Bapak Saudara bagaimana di masa-masa penderitaan Kristus pada saat ini. Ya. Darahnya yang mahal sudah tercurah. Apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita bukanlah persoalan yang mudah. Firman Tuhan pada hari ini meminta kita untuk hidup kudus dengan sebuah pemahaman bahwa hidup kudus itu bukanlah cara untuk meraih keselamatan. Tetapi keselamatan itu adalah karunia Tuhan. Tetapi sama seperti semua hal yang terjadi di dalam hidup kita, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Maka Bapak-Ibu Saudara, teruslah hidup kudus dengan kita melakukan segala perintah-perintahnya di dalam setiap firman yang kita dengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.